Ini bukan ngomongin karena benci, karena mereka sudah kita anggap keterlaluan. Kepalanya kiai lebih rendah daripada kakinya Habib. Mereka ngomongnya di YouTube, bos. Kenapa saya berani ngomong di YouTube sekarang? Karena mereka ngomong menghina kitanya di YouTube. Dan saya sadar sekarang ini saya lagi di YouTube. Maka saya berani. Kenapa? Mau ngebalikin aja. Kalau mereka protes, kita protes lagi. Mereka ngomong Kiai Tae itu di YouTube, bos. Kiai Tae itu kalau yang berani ngawinin Habibah. Emangnya siapa yang mau ngawinin Habibah? Enggak ada. Sekarang kita, anak cucu kita yang perempuan yang cantik-cantik, jangan mau dikawinin oleh Balawi. Jangan mau. Kasihan nanti keturunan kita. Enggak, ya enggak. Kalau udah yang tobat, enggak apa yang tobat. Yang tobat ya enggak apa-apa, yang buat Mas Nawasulasa. Dan kalau mereka menghentikan penghinaan kepada warga Nusantara, ya kita menghentikan juga. Yang penting satu, nasab ente sudah putus, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan tes DNA dan sedon-donnya berdasarkan studi manuskrip, studi pustaka, baik pustaka kitab nasab maupun pustaka kitab sejarah, bahwa ente nasabnya putus. Kalau misalnya ada orang kita yang masih percaya sama nasab ente, ya silakan saja masing-masing. Tetapi kalau kita sudah kagak percaya, dan jangan sampai ada kata-kata yang tidak percaya dengan nasab kita nih, para Ba'lawi tidak akan dapat syafaat Nabi. Nabi yang mana? Nabi itu kakeknya siapa? Kakek aneh apa kakek ente? Kan mereka ngomong begitu tuh dulu ngomong begitu, kakek aneh apa kakek ente? Yang diomongin itu di sidang saudara saya itu kiai dari Jawa Barat, turunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Dia ngomong begitu, makanya saya selalu ngomong itu, karena yang jadi saksi itu saudara saya. Ngomong dia suruh adzan segala macam, kiainya diam-diam aja, nggak tahu sejarah dia. Ya katanya. Makanya saya yang ngomong mewakili bahwa ente sekarang kakek aneh apa kakek ente itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini malah lagi balas-balas. Karena ini dari Allah tuh, balasannya semuanya terlihat. Dulu mereka ngomong begini, ada saudara saya di Cirebon mau kawin sama Kabibah, itu sama Rabi Talawiyah. Mana katanya manuskripnya yang menyebutkan bahwa benar ini keturunan Nabi dari Sunan Gunung Jati? Coba Sunan Gunung Jati punya anak Paseran ini, mana manuskripnya? 3 harus manuskrip sejaman. Digituin. Paseran punya anak ini, mana manuskrip sejamannya? Ini punya anak ini, sampai itu dianya ini ditanyain manuskripnya di Rabi Talawiyah. Sekarang saya minta jangan 3-1 aja manuskrip sejaman yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak bisa jawab. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Wali Songo itu sudah 500 tahun yang lalu. Sekarang kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi dari Wali Songo, itu palsu. Kenapa? Karena sudah 500 tahun putus. Ternyata kita teliti 500 tahun juga dia. Bahkan lebih 50 tahun, 550 tahun. Jadi apa yang mereka katakan selalu dibales dan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya juga aneh ini. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak sudah merdeka hatinya ya, merdeka serak saja. Itu luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau yang belum merdeka ini punya ngedengerin saya. Pengennya nonjok aja. Tapi insya Allah kita karena tujuannya baik, kita bukan benci sama mereka loh. Kita benci kepada apa yang telah mereka ucapkan di YouTube itu. Kita benci pengakuan mereka yang sudah terbukti palsu, kemudian mereka tidak mau menerima. Itu saja. Kalau mereka mau menerima, oke, wahai seluruh masyarakat Sragen, saya
minta maaf kalau ada kesalahan, dan saya sekarang tidak lagi mengaku turunan Nabi. Tolong saya undang untuk selawatan di Mambaut Thayyibah. Diundang dapat. Udah mau juga. Udah nggak ngaku lagi turun Nabi. Betul. Waduh, lebih gawat dari saya ini. Kalau yang dari panjenengan tesisnya itu metode akademisi saja atau metode penggunaan kitab yang mutakbaroh? Menggunakan metode penelitian. Metode penelitian itu harus melakukan proses heuristik. Heuristik itu mengumpulkan seluruh sumber. Jadi disebutin sumbernya yang berkaitan dengan Nasab Balwi. Yang kedua adalah proses kritisasi sumber. Setelah sumbernya itu ada, dikritisi. Satu, ini kitab layak tidak, valid tidak untuk dijadikan sebuah sumber. Oh ternyata ini diinterpolasi, ini kitab palsu, abaikan. Seperti ada di Balwi itu kitab namanya Abnaul Imam, dikarang abad ke-5 tapi isinya sudah ditambahin oleh Habib Jamalul Lail. Jadi kitabnya sudah tidak asli lagi. Akhirnya saya abaikan, ini tidak masuk dalam kategori sebagai sumber. Setelah kritik sumber satu kitab per kitab, kemudian ada interpretasi sumber. Jadi apa yang ada itu kita interpretasikan. Setelah diinterpretasikan, kemudian dihistoriografi. Ini metodologi penelitian dalam penelitian sejarah. Karena apa? Karena Abdullah atau Ubaid ini adalah tokoh sejarah. Tokoh sejarah yang harus diverifikasi benarkah dia historis atau ternyata dia ahistoris. Maka diperlukan metodologi sejarah dalam memverifikasi apakah seorang ini betul-betul historis atau dia adalah ahistoris. Dan terbukti sosok Ubaid ini tidak ada di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku sejarah yang ada pada masanya atau masa yang paling berdekatan dari kitab yang ditemukan yang membicara tentang keluarga mereka. Itu metodologi penelitian sejarah. Kalau tidak boleh dalam sejarah kita menggunakan metodologi penelitian ilmiah tentang pemikiran. Pemikiran itu boleh berbeda antara orang masa lalu dengan orang zaman sekarang. Kalau khobar berita tidak boleh berbeda. Sumbernya itu harus sama dan harus ittisal karena dia riwayat sejarah. Nah, ini kelemahan daripada kita para santri itu asal ada kitab abad berapa aja tentang sejarah itu dianggap sahih. Kayak Ustadz Idrus Romli kemarin, ini ada kitab abad ke-9, ada abad kitab 10. Iya betul, tapi itu setelah pengakuan. Sebelumnya di abad 4 itu, di mana yang diakui itu hidup, tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Abad yang ke-5 tidak ada, abad ke-6 tidak ada, abad ke-7 tidak ada. 550 tahun dia tidak disebut sebagai punya anak namanya Ubaid. Kok tiba-tiba di abad 9 disebutkan dia mempunyai anak namanya Ubaid? Berarti berita di abad 9 ini adalah berita palsu. Itu. Ya, satu lagi. Mungkin permohonan gitu. Karena ini kan tesis karya ilmiah, mungkin banyak terjadi perbedaan pendapat. Nah, kemudian ini menyangkut keyakinan juga bahwa Mbak Alwi itu tidak sampai ke Rasul nasabnya. Secara ilmiah kan hukum-hukum itu kan melalui ilmiah, tapi yang secara hakikat kan hanya Allah yang tahu. Kan. Nah, untuk mengetahui ini sudah sesuai dengan hakikatnya kan hanya Allah yang tahu karena ini tarafnya ilmiah. Nah, kayaknya ini tes DNA juga mendekati itu. Nah, pertanyaan karena hukumnya apa, empirik gitu. Permohonan saya itu mungkin karena tema tesisnya itu memutus nasab, mungkin kami minta pertanggungjawaban bagaimana nanti kalau secara hakikatnya itu memang benar nasabnya sampai ke Rasul. Terus saya tanya kembali, kalau misalnya yang mengakui sekarang nasabnya Balwi itu sebagai turunan Nabi, kalau hakikatnya dia bukan, apa itu pertanggungjawabannya? Yang maksudnya ini kan bentuk perlawanan dari jawaban jenengan. Tapi seumpama kalau memang hakikatnya benar ataupun salah, kalau salah kan kita sudah sesuai. Cuman kalau hakikatnya benar itu nanti bagaimana? Iya, orang-orang yang mengakui itu, yang karena mereka mengakui Ba'lawi sebagai turunan Nabi kemudian mereka menghina orang itu, kan berarti mereka itu membantu Ba'lawi berbuat maksiat.
Boten. Iya, ini apa hukum balik bebaliknya. Maksudnya orang dari yang hari ini ketika nanti dipertanggungjawaban oleh Allah ngoten lho. Iya, pertanggungjawaban Allah kepada Allah. Orang yang sekarang mengakui Ba'lawi yang sudah terbukti secara ilmiah, secara DNA, secara pustaka, secara sejarah, sudah putus, mustahil menurut DNA dia keturunan Nabi, sekarang masih mengakui. Apa pertanggungjawaban jawab mereka nanti kalau di hadapan Allah mereka disebut memasukkan keturunan Nabi yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi? Itu karena apa? Karena dalil mereka tidak ada. Yang ada dalilnya yang membatalkan nasab Ba'lawi. Yang Muhyiddin nggak punya dalil sampai sekarang. Muhyiddin siapa yang bisa bawa dalil bahwa Ba'lawi turun Nabi? Datang ke saya. Nggak ada, mustahil mereka turunan Nabi. Itu masalahnya. Kita punya dalil, mereka nggak punya dalil. Yang nggak punya dalil harus ngalah. Mereka nggak mau ngalah, ya udah nanti hakikat itu sesuai dengan dalil. Hakikat itu akan sesuai dengan dalil. Membatalkan kewalian yang diakui oleh Ba'lawi itu sendiri. Masya Allah. Caranya bagaimana ya? Terus emang tadinya sahih dia jadi wali, dibatalin segala itu. Wali itu kata para ulama-ulama ibaratnya pakai laulal fuqaha'u awliya'an lillahi makanatil awliya. Kalaulah para ahli fikih yang ngaji Fathul Mu'in, Fathul Qarib itu bukan para wali, maka tidak ada para wali. Nah sekarang ini kan para wali itu yang macam-macam, gila-gila begini wali gitu. Yang rambutnya gondrong-gondrong dikit, bukan kayak KSP, bukan. Yang gondrong-gondrong aneh-aneh wali. Padahal wali itu Kiai Riyad itu waliullah. Dari mana taunya? Dari santrinya yang ngaji kepada dia. Karena wali itu adalah ulama yang ngajarin ilmu. Cuma ini apa namanya, definisi wali itu bergeser. Kenapa bergeser? Kita bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, tapi juga ajaran-ajaran non-Islam. Karena tradisi yang semacam wali-wali ini juga ada di agama-agama lain. Para pendeta-pendeta segala macam itu ada di agama lain sebelumnya yang diwakili orang suci. Coba orang gila di India itu, yang beragama Hindu India itu, kalau ada orang gila diem aja begini, disembah langsung. Sebenarnya definisi kewalian di dalam Islam itu sudah jelas di Al-Quran. La ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ciri utamanya adalah tidak ada takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak ada sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Ciri utama dari seorang wali yaitu la khaufun alaihim walahum yahzan. Karena yang namanya hazan, adamul husni wa adamul khauf itu fi'lul qalbi, itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah subhanahu. Kalau orang cuma nebak-nebak, orang yang bergaya atau di branding wali akhirnya jadi wali. Orang-orang lain bisa bikin setting menjual-jual keluarganya, kita ini nggak bisa. Orang sekelas yang sudah ngaji tamat Fathul Mu'in aja nggak bisa kita jual. Kadang-kadang mau muncul aja kita nggak ikut-ikut menyebarkan. Mereka itu orang yang mempunyai persatuan keluarga. Sedikit aja ada potensi dikembangin, di branding. Makanya bagaimana cara membatalkan kewalian mereka? Nggak usah dibatalin, wong tadinya juga nggak sahih kok. Walaupun dia nggak punya santri ngajarin bapak-bapak, begitu manfaat untuk ibadahnya bapak-bapak. Kalau yang ngajarin santri itu luar biasa Pak, karena capek ngajarin santri ngasih amplop kagak. Ada orang itu yang maunya hanya enak-enaknya saja, nyari jamaah. Ya, ini apalagi majelis sholawat, kan orangnya kaya-kaya. Udah ada yang dagang bakso, ada yang dagang jamu, dia amplop banyak. Makanya orang lebih seneng jadi majelis sholawat daripada ngurusin pesantren. Karena pesantren itu palingnya setahun sekali baru inget itu bapaknya.